Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Alesaga dengan NIM 21010611089, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C. Di sini saya akan menyampaikan tentang problem pengelolaan pendidikan dan juga solusinya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengelolaan pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang problem-problem yang ada pada sebuah madrasah aliyah umum. Di sini mengatakan bahwa problem pendidikan yang mengaruhi pendidikan nasional dewasa ini adalah sumber daya guru yang belum profesional. Faktor yang menghambat perkembangan madrasah selama ini adalah keterbatasan tenaga guru, ketidakjelasan status guru, dan ketidaklayakan kualifikasi guru. Sedangkan dari temuan data yang didapat menyebutkan bahwa yang melatar belakangi problem institusi madrasah aliyah umum adalah kurangnya tenaga guru yang sesuai dengan kualifikasi keilmuan. Di samping itu juga masih kurangnya tenaga guru yang dibutuhkan. Kemudian kalau kita konfirmasikan dengan data nasional juga sinkron, yaitu masih banyak guru yang mengajar salah kamar atau di luar haknya. Oleh karena itu, rekonstruksi yang perlu dilakukan menurut saya adalah atau solusi yang harus dilakukan ketika kurangnya tenaga guru ataupun kurangnya kualifikasi guru sesuai dengan keilmuan, yaitu dengan melakukan pembinaan melalui musyawarah guru bidang studi atau MGMP dengan peningkatan kualitas melalui studi lanjut. Juga dengan saling bersinergi agar kualitas guru dapat ditingkatkan yang pada muaranya pada peningkatan mutu lulusan. Di sisi lain, problem yang terjadi di lapangan atau di sebuah madrasah aliyah adalah disebabkan karena masih banyaknya sarana prasarana pembelajaran yang tidak layak. Di sini dikatakan bahwa titik lemahnya pendidikan itu disebabkan karena lemahnya pemerataan pendidikan yang kurang didukung oleh sarana serta prasarana yang memadai. Sedangkan dari temuan sebuah data yang peneliti dapatkan menyebutkan dari jumlah ruang belajar madrasah aliyah terdapat 26.078 ruang belajar dan hanya 19.400 ruang belajar atau 74,6% yang baik, sedangkan sisanya rusak ringan dan rusak berat. Hingga pada tahun pelajaran 2000. Kemudian selanjutnya pada problem dana anggaran pendidikan. Sudah sangat lama pendidikan agama diperlakukan sebagai lembaga kelas 2 dari pendidikan umum. Alokasi anggarannya pun disebut-sebut hanya atas belas kasihan pendidikan umum yang ditasbihkan oleh negara sebagai lembaga kelas 1 dengan berbagai keistimewaan menyertainya. Pendapat tersebut tepat kalau dikaitkan dengan temuan data yang didapatkan, yaitu tentang anggaran pendidikan tahun 2007 antara Diknas dengan Depak. Memang tidak sebanding dengan proporsional bila dihitung dari sisi jumlah lembaga dan siswa dengan persentase anggaran pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada dua departemen tersebut. Sebab anggaran Diknas di samping memang banyak, semua dana yang ada untuk keperluan pendidikan. Berbeda dengan Depak, anggarannya sudah kecil, masih dibagi-bagi untuk keperluan selain pendidikan. Akibatnya di Depak, yang untuk khusus pendidikan tidak lebih dari 44% pada tahun 2007 dari anggaran Departemen Agama keseluruhan. Maka berakibat fasilitas belajar dan layanan pendidikan menjadi buruk. Oleh karena itu, rekonstruksi yang perlu dilakukan atau solusi yang harus dilakukan dalam problem ini adalah yaitu perlu adanya perhatian pemerintah terhadap anggaran pendidikan yang diberikan kepada Depak
secara adil dan proporsional. Di samping itu, dapat juga mengalokasikan dana pendidikan lebih besar agar bisa mengejar ketertinggalan dengan saudaranya, yaitu Dignas, dan tidak selalu dianggap kelas 2. Selanjutnya, pemerintah juga konsisten memenuhi kewajibannya melaksanakan pasal 31 ayat 4 UUD 1945, yaitu menganggarkan biaya pendidikan minimal 20% dari total anggaran negara atau daerah. Sehingga kendala-kendala yang selalu menghambat kemajuan dunia pendidikan terutama madrasah bisa teratasi. Kemudian kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah problem madrasah aliyah di Indonesia tidak hanya kecilnya dana operasional, tetapi juga kurangnya tenaga guru, ketidakjelasan status guru, ketidaklayakan kualifikasi guru, ketidaklayakan ruang kelas, dan tidak adanya keseimbangan dana pendidikan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Akibatnya madrasah dianggap kelas 2. Maka rekonstruksi yang perlu dilakukan adalah melakukan solusi, yaitu 1. Memberikan anggaran secara adil antara madrasah dan sekolah umum. 2. Pemerintah harus memenuhi kewajiban melaksanakan pasal 31 ayat 4 UUD 1945, yaitu menganggarkan biaya pendidikan minimal 20% dari total anggaran negara dan daerah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.